Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai 7 pertanyaan seputar aku laku ya. Nah, ini pinjol yang terkenal dengan DC lapangannya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita galbay di aku laku ya, nah apakah akun ini masih bisa dipakai buat belanja? Jadi jawabannya tidak ya. Nah, gimana kalau misalkan kita cicil kembali gitu si limit yang sudah galbay tadi, yang sudah disediakan tadi, kita cicil, apakah masih bisa dipakai? Tetap tidak bisa. Jadi karena data kita sudah jelek ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran mau nyicil, nah silakan aja, tapi tetap jadi nggak bisa dipakai buat belanja. Masih di sini belanja kredit ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita bayarin setelah 2 bulan telat, kita ngambil lagi? Nggak bisa, pinjaman tetap nggak bisa. Jadi karena skor kreditnya sudah jelek dan ya data kita sudah jelek di aku lakunya. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, gimana kalau kita belanjanya itu cash di aku laku? Nah, kalau cash itu masih bisa. Jadi kita aplikasi aku laku yang sudah galbay tadi. Nah, kita belanja di aku laku itu bayarnya cash, itu masih bisa digunakan ya untuk membeli produk ya, yang ada di aku laku. Tapi bayar cash atau bisa menggunakan bayaran lain selain dari aku lakunya ya. Itu yang kedua. Lalu yang pertanyaan ketiga, gimana Bang mengenai bunga dan denda di aku laku itu, apakah terus berjalan? Jadi jawabannya tidak terus berjalan. Jadi denda plus bunga itu tidak boleh melebihi 100% dari pokok pinjaman. Itu aturan OJK ya. Kalau misalkan mereka melanggar aturan seperti itu, nah maka kita bisa lapor ke OJK dan kita nggak usah membayar kalau seperti itu, karena dia sudah melanggar dari aturan yang sudah dibuat oleh otoritas jasa keuangan. Jadi setelah sekian lama tetap bunga itu tidak melebihi dari pokok pinjaman ya. Misalkan kita pokok pinjamannya 10 juta, nah bunga persenda tidak boleh melebihi 10 juta, maksimal 100%. Jadi yang 10 juta ya jadi 20 juta seperti itu. Terus yang keempat, gimana nih DC di Pulau Jawa dengan DC di luar Jawa untuk aku laku ini? Untuk DC di wilayah Jawa itu merata, sampai wilayah pelosok pun ada DC-nya. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Majalengka, nah itu tetap didatangi oleh DC lapangan aku laku ya, walaupun di daerah pelosok. Dan karena aku laku ini sudah memiliki DC lapangan yang merata di seluruh Pulau Jawa. Nah, kalau di luar Jawa, DC aku laku ini tidak merata ya. Nah, tapi jangan sampai kalian DC lapangannya nggak ada nih di luar Jawa, lalu kalian garong pinjol misalnya, nggak boleh. Tetap itu harus bertanggung jawab di akhirat ya, seperti itu. Nah, gimana nih di sini? Apakah datang ke alamat KTP atau alamat tempat tinggal? Jadi datangnya itu nanti ke alamat KTP kalian ya. Misalkan kalian pindah nih daerah atau pindah domisili misalnya, ya paling DC datangnya ke daerah yang kalian daftarkan itu, domisili yang awal tadi. Nah, makanya kalau misalkan
kalian sama pindah rumah biar nggak datang di DC, bisa seperti itu. Karena kan data yang tercover di sana data KTP yang awal seperti itu. Tapi bisa jadi kalau misalkan rumah kalian pindah, ya dia akan datang ke kantor kalian. Nah makanya tetap aja percuma kalau misalkan kalian pindah rumah, kantornya tetap didatangi ke kantor oleh DC lapangan Laku-Laku ini ya. Kecuali kamu pindah rumah dan pindah kantor, pindah tempat kerja maksudnya, itu aman seperti itu. Nah terus yang kelima, DC Laku-Laku ini gimana cara memblokir panggilannya? Gampang. Jadi untuk memblokir panggilan itu kalian tinggal download aja aplikasi namanya Truecaller ya. Nah cari aja nih di Play Store, di sini nih ada Truecaller, ketikkan aja. Nah ini aplikasinya. Nah ini aplikasi Truecaller, kalian install aja aplikasi ini dan kalian setting ya, nanti secara otomatis nomor-nomor spam bisa terblokir secara otomatis ya. Atau kalau kalian mau ya pakai aplikasi Get Contact juga boleh. Nah yang ini silahkan tinggal pilih aja mau Get Contact, mau Truecaller, atau kalian setting secara manual di telepon kalian bisa. Jadi otomatis ketika ada nomor-nomor spam ya tidak bisa menghubungi kalian alias tidak masuk gitu. Nah yang keenam, ketika DC Laku-Laku ini datang ke rumah kalian menagih, nah apa yang harus kalian lakukan ya? Kalian tinggal tenang aja, santai, nggak usah grogi atau kalian panik atau bagaimana. Ya kalian jelasin aja sejelas-jelasnya. Jadi kita akan membayar. Nah tapi kapan-kapannya nggak usah menjanjikan gitu. Tinggal kalian ya saya akan bayar gitu. Karena utang adalah ya harus dibayar. Walaupun yang dibayar itu harus pokoknya aja. Ya dijelasin aja, dan rumah saya juga masih di sini kok nggak pindah gitu. Tempat kerja saya juga masih tetap di situ gitu. Ya jadi jelasin sejelas-jelasnya dan tetap tenang ya. Nah kapan ketika dia datang itu masih galbay setelah berapa lama? Jadi setelah galbay 1 bulan ya saya didatangi juga itu untuk DC Laku-Laku. Jadi kalau galbaynya 3 bulan ya sudah pasti itu akan didatangi ya. Terus yang berikutnya yang ke-7, selain Laku-Laku, pinjol legal mana yang akan datang ke rumah kalian? Ya jadi sebenarnya sudah dijelaskan di video YouTube sebelumnya ya, bahwa DC-DC yang ada itu yang ada di lapangan seperti 1 Laku-Laku, 2 Kredivo ya itu sudah hampir menyeluruh, 3 Kredit Pintar ya, Kredit Pintar juga sudah merata gitu ya. Nah terus yang lainnya ya paling sifatnya regional seperti ada apa namanya Indodana. Nah itu Indodana itu ada di Malang, terus ada juga di wilayah Bandung sama Jakarta ya. Nah kalau kalian tinggal di wilayah Bandung dan Jabodetabek serta Malang ya siap-siap aja didatangi oleh Indodana. Dan Julo juga ya sama, tapi masih random ya. Julo masih random, terus Watas juga hanya beberapa daerah aja masih random ya. Si cash ya hanya yang nominalnya 10 juta ke atas, dan di wilayah Jabodetabek itu juga masih random. Jadi kalian nggak usah takut dengan DC lapangan tersebut. Kalian tetap tenang, nggak usah panik. Walaupun kalian bisa, aduh gimana nih saya bang datang ke rumah di sini. Ya kalau kalian nggak punya uang nggak usah pusing, tinggal hadapi aja. Kalau dia berbuat macam-macam kriminal dan lain, tinggal lapor aja ke polisi. Kan kita negara hukum seperti itu. Jadi untuk bagi kalian yang belum pernah minjol sama sekali, saran saya jangan sampai minjol ya. Karena
ginjal itu pasti akan pusing ke depannya. Karena ketika kalian sudah terjebak masuk ke dunia pinjol, maka kalian akan pusing dan kalian akan diteror terus menerus sebelum kalian bayar. Dan resiko gabah ini pasti akan kalian rasakan cepat atau lambat. Itu aja pengalaman dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.